Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam tradisi Islam, terdapat banyak keyakinan dan tanda-tanda yang dianggap mengisyaratkan mendekatnya ajal seseorang. Mulai dari perubahan fisik hingga perilaku spiritual. Setiap fenomena dianggap memiliki makna yang dalam persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. Dalam konteks ini, berbagai dalil dari Al-Quran, hadis, pengalaman para ulama, dan pengamalan spiritual dapat memberikan gambaran yang menarik tentang tanda-tanda dekatnya ajal menurut tradisi Islam. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, denyutan di bagian pusar. Dalam tradisi Islam, khususnya dalam konteks spiritual dan sufistik, tubuh seringkali diinterpretasikan sebagai medium yang memberikan berbagai sinyal spiritual yang penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh, dalam karya-karya Jalaluddin Rumi, dijelaskan bagaimana hubungan antara tubuh dan alam semesta seringkali memberikan isyarat-isyarat yang berkaitan dengan realitas spiritual seseorang. Rumi berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk tubuh manusia, saling terhubung dan komunikasi melalui bahasa simbolik yang mendalam. Dalam tarekat Naqsyabandiyah, yang merupakan salah satu aliran sufi, ada sebuah praktek zikir yang dikenal dengan nama zikir tauhid. Zikir ini dilakukan dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah secara perlahan sambil mengatur nafas, di mana setiap suku kata memiliki arah gerak tertentu melalui tubuh. Misalnya, la dimulai dari daerah pusar dan bergerak ke atas ke hati, sampai ke ubun-ubun. Gerakan ini dilanjutkan dengan ilaha yang bergerak turun ke bahu kanan, dan illa yang melintasi dada sampai ke jantung, di mana Allah dihantamkan dengan kuat ke dalam jantung, yang membayangkan jantung tersebut membara dan memusnahkan segala kotoran. Praktek ini menunjukkan pentingnya setiap bagian tubuh, termasuk pusar, sebagai bagian dari meditasi dan pemurnian spiritual. Menariknya, ada sebuah catatan dalam kitab At-Sabat Inda Al-Mamat, yang mengisahkan pengalaman yang dialami oleh saudara Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali sendiri dilaporkan merasakan denyutan di bagian pusar menjelang wafatnya. Walaupun tidak ada dalil yang secara eksplisit menghubungkan denyutan di pusar dengan tanda dekatnya ajal, kisah ini menambah dimensi pemahaman bahwa tubuh bisa memberikan tanda-tanda penting tentang kondisi spiritual atau kesehatan seseorang yang mendekati akhir hayatnya. Kedua, lebih sering tidur. Rasulullah telah memberikan perhatian khusus terhadap kebiasaan tidur yang berlebihan, karena dianggap sebagai salah satu tanda kelemahan spiritual dan kecenderungan menuju kesenangan duniawi yang berlebihan. Dalam sebuah hadis riwayat Daruqutni dari Jabir, Rasulullah bersabda, hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, banyak tidur, pemalas, dan lemah keyakinan. Hal ini menegaskan bahwa banyak tidur termasuk dalam perilaku yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, sebagai salah satu dari beberapa hal yang dapat melemahkan umat Islam. Terdapat hadis lain yang menegaskan kekhawatiran Rasulullah terhadap kebiasaan tidur yang berlebihan, adalah riwayat Edda Ilami yang menyatakan, barang siapa tidur setelah waktu asyar, lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan, kecuali dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tidur yang berlebihan, terutama setelah waktu asyar, dapat mengakibatkan kehilangan akal dan kepekaan spiritual. Tak hanya itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah juga menyampaikan bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah ketika manusia lebih banyak tidur. Beliau bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan. Ketika itu pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, orang yang khianat diberi amanah, dan orang yang amanah dianggap khianat, serta orang yang ruwai bidah berbicara. Hal ini menegaskan bahwa kebiasaan tidur yang berlebihan tidak hanya berpotensi melemahkan spiritualitas individu, tetapi juga dapat menjadi tanda-tanda zaman yang penuh dengan kedustaan dan tipu daya, yang menandakan mendekatnya ajal seorang muslim, bahkan hari kiamat. Ketiga, lebih sering bangun kesiangan sholat subuh.
Salah satu tanda kelemahan iman yang disorot oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah kecenderungan seseorang untuk melalaikan kewajiban sholat, terutama sholat subuh. Dalam tradisi Islam, sholat subuh memiliki makna yang sangat penting sebagai awal dari ketaatan spiritual sehari-hari. Lalainya seseorang dalam melaksanakan sholat subuh bisa menjadi indikasi penurunan spiritual yang serius yang mungkin menjadi pertanda dekatnya ajal. Bangun tepat waktu untuk melaksanakan sholat subuh merupakan suatu kenikmatan dan keberkahan yang diberikan Allah kepada hambanya. Namun, ketika seseorang seringkali bangun kesiangan untuk melaksanakan sholat subuh, hal itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa kenikmatan spiritual sedang dicabut satu persatu dari kehidupannya. Dalam konteks ini, bangun kesiangan untuk sholat subuh dapat menjadi tanda-tanda bahwa seseorang semakin mendekati ajalnya. Dengan demikian, kesulitan dalam bangun untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu dapat dipahami sebagai sebuah indikator dari kondisi spiritual seseorang yang semakin rapuh dan mendekati akhir hayatnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas ibadah dan keberkahan spiritual sebagai persiapan untuk menghadapi ajal yang tak terelakkan. Keempat, jarang buang air kecil dan besar. Dalam perspektif medis, perubahan pola buang air kecil dan besar dapat menjadi indikasi adanya masalah kesehatan serius yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh, seperti ginjal atau organ lainnya. Kondisi ini bisa menjadi tanda-tanda fisik yang mengisyaratkan bahwa tubuh sedang mengalami penurunan kemampuan untuk menjalankan fungsi vitalnya dengan baik. Pola buang air kecil dan besar yang jarang dapat menunjukkan adanya gangguan dalam sistem ekskresi tubuh, seperti masalah pada ginjal yang mengakibatkan retensi cairan dalam tubuh, atau masalah pencernaan yang menghambat proses eliminasi limbah. Gangguan dalam proses pembuangan limbah ini dapat mengakibatkan penumpukan toksin dalam tubuh yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks spiritual, penurunan kemampuan tubuh untuk menjalankan fungsi vitalnya dengan baik juga dapat diinterpretasikan sebagai tanda-tanda fisik yang menunjukkan mendekatnya ajal seseorang. Dalam tradisi Islam, kesehatan tubuh sering dianggap sebagai anugerah dari Allah, dan perubahan dalam kondisi kesehatan tubuh dapat menjadi isyarat darinya bahwa waktu seseorang di dunia ini semakin dekat dengan akhir hayatnya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memperhatikan pola buang air kecil dan besar sebagai salah satu indikator kesehatan tubuh dan kesadaran akan mendekatnya ajal. Kelima, ada perubahan suhu tubuh ketika asyar. Dalam Islam, terdapat keyakinan bahwa saat-saat tertentu, seperti ketika melaksanakan sholat, merupakan momen penting di mana malaikat mencatat amal perbuatan manusia. Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, para malaikat saling bergantian menjaga kalian pada malam dan siang. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asyar. Hadits riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa sholat, khususnya sholat asyar, memiliki makna yang sangat penting dalam spiritualitas seorang muslim. Perubahan suhu tubuh pada saat melaksanakan sholat asyar bisa diartikan sebagai indikasi perubahan kondisi fisik yang mungkin disebabkan oleh faktor spiritual. Dalam perspektif spiritual, perubahan suhu tubuh dapat mencerminkan pengaruh energi dan kehadiran malaikat dalam momen ibadah tersebut. Menariknya, Imam Ghazali juga telah mendapati tanda-tanda kematiannya yang mirip dengan perubahan suhu tubuh ini. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan suhu tubuh yang terjadi pada saat ibadah, terutama sholat asyar, bisa menjadi indikator dari pengalaman spiritual yang mendalam dan menjadi pertanda mendekatnya ajal seseorang dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, pemahaman akan tanda-tanda spiritual dan perubahan fisik yang terjadi pada saat ibadah dapat menjadi bahan refleksi bagi setiap individu dalam perjalanan spiritualnya. Keenam, lebih rajin sholat. Dalam Islam, sholat merupakan salah satu pilar utama dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah telah menekankan pentingnya sholat dalam banyak hadits, di antaranya sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Hal ini menegaskan bahwa sholat adalah kunci utama untuk kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Lebih rajin dalam melaksanakan sholat bisa dianggap sebagai panggilan alami yang muncul menjelang kematian.
Ketika seseorang yang sebelumnya bermalas-malasan dalam menjalankan sholat, tiba-tiba merasa dorongan kuat untuk lebih meningkatkan ibadahnya, hal tersebut dapat diartikan sebagai tanda dekatnya ajal. Perubahan ini mencerminkan perubahan batin yang dalam dan kesadaran akan pentingnya persiapan spiritual dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, lebih rajin sholat pada masa mendekati ajal dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa seseorang sedang melakukan persiapan spiritual yang penting untuk menghadapi akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut mulai menyadari urgensi dari kehidupan beribadah dan ketaatan kepada Allah, serta bersiap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian dengan hati yang suci dan amal yang baik. Ketujuh, lebih jarang bermaksiat. Imam Nawawi dalam Riyadhus Sholihin menyebutkan bahwa salah satu tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika ia dijauhkan dari perilaku maksiat dan semakin mendekat kepada Allah. Seseorang yang lebih jarang terlibat dalam maksiat menunjukkan peningkatan dalam kualitas spiritualnya yang dapat dianggap sebagai pertanda mendekatnya ajal. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa semakin dekat seseorang dengan ajalnya, semakin besar kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas spiritual dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak menyenangkan Allah. Sama seperti lebih rajin dalam melaksanakan sholat, perubahan dalam perilaku untuk lebih jarang bermaksiat juga dapat dianggap sebagai panggilan alami yang muncul menjelang kematian. Ketika seseorang yang sebelumnya terbiasa melakukan maksiat, tiba-tiba merasakan dorongan untuk mengurangi atau bahkan meninggalkan perilaku tersebut, hal itu bisa diinterpretasikan sebagai tanda dekatnya ajal. Kesadaran akan kebutuhan akan persiapan spiritual yang mendalam dapat mendorong seseorang untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mendekat kepada Allah. Namun perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus, seperti kematian karena azab, seseorang justru dapat semakin meningkatkan kemaksiatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran akan perubahan perilaku menuju kebaikan sebagai persiapan menghadapi akhirat, karena hanya dengan meninggalkan maksiat dan mendekat kepada Allah, seseorang dapat menghadapi ajal dengan tenang dan berharap akan keberkahan di akhirat. Kedelapan, lebih sering ingin bertemu atau mengumpulkan keluarga. Dalam ajaran Islam, hubungan keluarga dan silaturahim sangatlah ditekankan sebagai salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan silaturahim sebagai bagian dari ketakwaan kepadanya. Berkumpul dengan keluarga menjadi cara yang penting untuk mempererat hubungan ini, sekaligus memperkuat ikatan kasih sayang di antara anggota keluarga. Seseorang yang mendekati ajal seringkali merasakan dorongan kuat untuk lebih sering bertemu atau mengumpulkan keluarga, seolah-olah mereka ingin berpamitan sebelum meninggalkan dunia ini menuju surga. Namun, Allah justru akan memanjangkan umur mereka jika keinginan untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga itu tidak hanya sekedar keinginan, namun juga diwujudkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya, Rasulullah menjelaskan dua keutamaan dari menjaga silaturahmi, yaitu kelapangan rezeki dan panjang umur. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menjalankan silaturahim sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan umur yang panjang. Oleh karena itu, jika timbul keinginan untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga, hendaknya segera diwujudkan sebagai bagian dari ketaatan kepada perintah Allah dan juga sebagai doa untuk memperoleh kelapangan rezeki dan umur yang panjang. Kesembilan, lebih sering mandi. Meskipun tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan bahwa lebih sering mandi adalah tanda dekatnya ajal, kebersihan fisik dan spiritual sangatlah ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah. Beberapa pengalaman dari para kiai sepuh dan kesaksian para murid mereka menunjukkan bahwa sebelum kepergian mereka menuju surga, mereka cenderung lebih sering mandi. Meskipun alasannya tidak secara eksplisit dijelaskan dalam tradisi, ada spekulasi bahwa hal ini mungkin dilakukan untuk meringankan tugas para perawat jenazah
sehingga proses mandi jenazah menjadi lebih mudah dan ringan. Selain itu, dalam beberapa pengalaman individu, meningkatnya frekuensi mandi juga dapat dikaitkan dengan peningkatan suhu tubuh yang semakin panas akibat mendekatnya ajal. Meskipun tidak ada penjelasan yang jelas dalam ajaran Islam tentang hubungan antara lebih sering mandi dan mendekatnya ajal, praktik ini tetaplah menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Dalam konteks spiritual, tindakan menjaga kebersihan dapat diinterpretasikan sebagai persiapan diri untuk menghadapi ajal dengan hati yang suci dan siap menghadap Allah. Kesepuluh, tubuhnya wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, disebutkan bahwa setiap hamba yang mukmin, ketika akan berpisah dari dunia untuk menghadap akhirat, akan didatangi oleh malaikat dari langit. Malaikat tersebut akan membawa kafan dan pewangi surga, sementara wajahnya bersinar putih seperti matahari. Hadis ini menggambarkan proses penyambutan yang mulia bagi roh seorang mukmin yang hendak meninggalkan dunia ini. Wangi yang menyertai seseorang menjelang ajal dapat diinterpretasikan sebagai tanda keberadaan malaikat yang datang menyambut rohnya. Wangi tersebut dianggap sebagai aroma surga yang dibawa oleh malaikat, sebagai tanda keberkahan dan kedamaian bagi jiwa yang akan meninggalkan dunia ini. Meskipun tidak semua orang mengalami fenomena ini, hadis tersebut memberikan pandangan bahwa wangi yang tercium dari tubuh seseorang menjelang ajal bisa menjadi tanda keberadaan malaikat yang siap menyambutnya. Ini menunjukkan bahwa mendekati ajal, seseorang mungkin mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa yang menandakan bahwa mereka dalam proses menuju kehidupan setelah kematian yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.